Aku mau menjawab dan sharing pertanyaan, apa amalan yang sering dilakukan oleh Papa hingga Papa mendapatkan hadiah dari Allah, disolatkan di dekat Rasulullah dan dimakamkan di dekat Rasulullah, satu pemakaman dengan istri Rasulullah dan para sahabat Rasulullah pejuang Islam. Bahkan saat pergi, beliau sama sekali tidak membawa dunia. Kami tidak menemukan Rp1 pun uang di dompet, di tas beliau. Kami pun tidak menemukan cincin di tangan beliau. Aku yakin sudah beliau sedekahkan sebelum pergi. Jadi, apa amalan Papa selama ini sehingga di akhir hayat Allah muliakan dan berkumpul dengan manusia mulia di makam Baqi, Masjid Nabawi, Madinah. Satu, Papa tidak pernah meninggalkan sholat fardu sedari aku masih sekolah hingga sampai akhir hayat beliau. Papa baca Al-Quran, surah Yasin menjadi favorit beliau. Papa tidak zolim kepada orang lain. Beliau peduli kepada sesama, terlebih anak yatim. Tidak berisik akan sesuatu, lebih memilih diam. Tidak suka kumpul-kumpul yang tidak jelas. Papa tidak peduli harta, yang penting bisa makan saja sudah bersyukur. Saat saudara-saudara lain bagi-bagi harta peninggalan orang tua, beliau diam aja. Bahkan walau tidak dapat sama sekali, beliau tidak berisik. Ketika asetnya diambil, beliau juga hanya diam, tidak berisik sama sekali. Ketika hartanya dipinjam dan tidak dikembalikan, bahkan orang yang pinjam pun playing victim, beliau diam, tidak berisik. Beliau diremehkan, direndahkan karena pendidikannya tidak lulus SMP. Beliau juga diam, tidak berisik. Beliau tidak suka urusin urusan orang lain. Ketika orang butuh, beliau bantu. Walau pada akhirnya orang tersebut kembali jahat kepada beliau, dan beliau tetap maafin. Beliau takut dengan hutang. Bahkan beberapa hari sebelum Papa meninggal, tiba-tiba beliau ingat hutang 20 tahun yang lalu. Belum jadi kebayar, karena kata orangnya, bayarnya nanti aja. Dan tiba-tiba kita semua jadi pindah rumah. Walau yang pinjam mama dan atas nama mama, beliau minta segera dicari dan dibayar kepada orang tersebut. Selanjutnya, beliau menjaga istrinya. Sedari awal menikah, mama memang sakit-sakitan dan fisiknya lemah. Beliau setia, beliau mengobati, beliau merawat. Beliau sangat memuliakan istri, sangat takut mama kenapa-napa. Sedari aku kecil, pekerjaan rumah 75% papa yang kerjakan karena fisik mama begitu lemah. Dan pernah juga aku melihat secara langsung beliau ditertawakan oleh tetangga karena beliau jemur baju di halaman. Ya, pada saat itu orang-orang masih banyak yang patriarki. Semua pekerjaan harus perempuan yang mengerjakan. Sedangkan papa tidak peduli.